Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama pendeta dan majelis jemaat Mepukwaso mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita masuk di dalam panggilan beribadah yang akan kita ucapkan secara berbalasan. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Mari kita berdiri dan kita menyanyi dari NKB nomor 203, bait 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Saudara-saudara, terimalah salam Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Sidang jemaat, marilah dengan penuh kerendahan hati, saya mengajak kita memohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, kita perkatakan, bahkan yang kita lakukan setiap hari. Mari berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah, maka dengarkanlah olehmu anugerah pengampunan dosa yang berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Mari kita menyambutnya itu dan menyanyikan NKB 21 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima pengampunan dosa, maka hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan amanat itu baru sebagai hukum Allah yang menjaga hidup kita senantiasa baru. Saya mengajak kita membuka 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Secara berbalas-balasan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Seluruh ayat ganjil saya akan membacakannya. Sidang jemaat membaca ayatnya yang genap. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman-Nya berkata,
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Kita mengaminkannya dengan menyanyikan NKB 204 ayat 1 dan 2. Sesamamu
Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Allah. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal 9. Dimulai dari ayat yang ke-30 sampai pasal 10. Ayatnya yang ke-15. Roma pasal 9 ayat 30 sampai Roma 10 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian hari ini, keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman? Tetapi bangsa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya.
Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Allah. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang hari ini mendengarkan firman Tuhan seraya memberlakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Badan Pekerja Majelis Sinode memberikan tema dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, hanya karena anugerah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keyakinan yang ada pada kita sebagai orang Kristen bahwa keselamatan dan hidup yang kekal itu adalah bahagian dari pemberian Allah yang paling besar, yang paling indah, dan cuma-cuma kepada kita manusia. Sehingga bagi orang Kristen berbicara tentang keselamatan itu dipahami sebagai sebuah anugerah. Karena keselamatan itu diberikan Allah dengan tidak pernah memperhitungkan dan melihat kepada siapa keselamatan itu diberikan berdasarkan perbuatan kita. Dia disebut anugerah karena keselamatan itu diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah keyakinan yang mensukacitakan, membahagiakan. Tapi sayang saudara-saudaraku, tidak sedikit dari orang percaya menganggap anugerah Allah itu sebagai bahagian kehidupan yang tidak berharga, yang tidak dihargai, yang tidak diberi tempat. Mengapa demikian? Karena banyak orang Kristen memahami bahwa pemberian keselamatan karena anugerah itu ada sesuatu yang membuat orang percaya menjadi orang yang manja. Menjadi orang yang sesuka-sukanya melakukan sesuatu karena anugerah. Katanya hari ini kita bikin, besok kita mengaku dosa. Hari ini kita bikin, besok kita mengaku dosa. Kan anugerah. Benarkah bahwa kehidupan anugerah seperti itu? Yang dimaksudkan Allah dan diberikan kepada saudara dan saya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran perbandingan bagi umat yang menyebut dirinya sebagai umat pilihan Allah. Ternyata bahwa Paulus memberikan tema dalam pasalnya yang ke-9, justru keselamatan itu untuk bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Ini menandakan bahwa kehidupan umat Israel yang mengaku dirinya sebagai umat Allah, ternyata anugerah yang diberikan kepada umat Israel tidak membuat umat Israel semakin mengenal Allah dan semakin dekat kepada Allah.
di mana Rasul Paulus berkata, ayatnya yang ke-22, karena Israel mengejarnya bukan karena iman tapi karena perbuatan. Artinya bahwa yang dipahami oleh umat Israel sebagai umat pilihan Allah, bahwa anugerah itu dilakukan bukan karena iman, bukan dengan iman, tapi dengan perbuatan. Sehingga penilaian-penilaian yang dilakukan dalam kehidupan sebagai sebuah anugerah, dilihat bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu yang nyata. Perbuatan-perbuatan yang nyata, bukan dengan iman. Dan apa yang terjadi? Umat Israel tersandung. Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, peringatan ini juga menjadi peringatan saudara dan saya hari ini. Bahwa kehidupan sebagai sebuah anugerah bukan memberikan kepada kita sebuah tanda. Bahwa kehidupan anugerah itu adalah sebuah kehidupan yang menjauhkan diri kita dari Allah, yang membuat kita tidak semakin mengenal Allah. Atau yang membuat orang Kristen hidup dalam kemanjaan, mau melakukan apa saja. Bukankah hidup ini adalah anugerah? Tidak. Justru karena anugerahlah, maka saudara dan saya diajak untuk hidup dalam pengenalan kepada Allah dengan benar. Justru dengan anugerahlah, maka kita akan semakin memahami siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan pembebasan umat Israel menjadi sebuah gambaran bagaimana umat Israel yang dibebaskan Allah dari tanah perbudakan dan diajak berjalan menuju tanah perjanjian di dalam kendali Allah. Apa yang terjadi dengan umat Israel dalam perjalanan itu? Mereka menemukan begitu banyak tantangan, mereka menemukan begitu banyak pergumulan. Tapi kehadiran Allah, kehadiran yang tidak pernah lepas dalam kehidupan umat Israel, perjalanannya ke tanah Kanaan. Inilah sebuah kebenaran yang Allah mau nyatakan dalam kehidupan umat Israel, dan inilah juga sebuah kebenaran yang Allah mau nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya yang disebut dengan hidup karena anugerah. Yaitu Allah telah menganugerahkan kepada kita keselamatan. Dengan keselamatan itu, saudara dan saya diajak untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Dalam segala tantangannya, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Itu berarti bahwa karena anugerah, kita menjadi orang yang kuat. Kita menjadi orang yang semakin mengenal siapa Allah dalam hidup kita. Dan kita semakin merendahkan diri kita bahwa apa yang kita alami, apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, tanpa Tuhan, kita tidak punya arti apa-apa. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats kita hari ini berkata, jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hati dan mulut sejalan. Kita mengaku Yesus ada Tuhan, dan hati kita percaya bahwa Ia telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Arti dari nats hari ini mau mengatakan bahwa
Sebuah pengakuan yang keluar dari mulut kita sejalan dengan hati yang Tuhan berkati. Hati yang diberkati untuk mengetahui dan memahami apa sesungguhnya yang layak kita lakukan sebagai anak Allah. Apa sesungguhnya yang patut kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan, dalam keselamatan yang dianugerahkan Tuhan, kita tidak akan pernah memperoleh rasa malu. Ayatnya yang ke-11, Roma pasal 10. Tuhan tidak membiarkan sebagai anak-anak yang dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan untuk memperoleh malu. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan karena percaya pada anugerah Tuhan. Maka kepercayaan itu memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan apa yang kita lakukan berdasarkan kehendak Tuhan. Sekalipun dunia ini mencemooh, kita tidak pernah akan dipermalukan. Itu berarti bahwa karena iman dan karena anugerah, kita melakukan segala kehendak Tuhan. Karena iman dan karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita dimampukan juga untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena iman, maka kita semakin mengenal siapa Allah dalam kehidupan kita. Itu berarti bahwa anugerah yang Tuhan anugerah yang diberikan kepada saudara dan saya bukanlah sesuatu yang membuat saudara dan saya semakin jauh dari hadapan Tuhan. Tapi karena anugerah itulah kita semakin rindu, kita semakin dekat, dan kita semakin mengenal siapa Tuhan. Sehingga dengan anugerah ini, semakin lama kita menikmatinya, maka semakin juga kita memahami siapa diri kita di hadapan Allah. Dan karena anugerah ini jugalah kita semakin memahami bahwa diri kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya di tengah-tengah dunia ini. Karena firman Tuhan berkata, bagaimana orang mau percaya kepada Dia kalau tidak ada yang memberitakan tentang Dia? Dan bagaimana orang mau memberitakan tentang Dia jika tidak ada yang diutus? Kita percaya bahwa kita diutus oleh Tuhan. Kita diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan tentang karya Tuhan bagi dunia ini. Dan dengan pemberitaan itu jugalah setiap orang yang mendengar tentang karya Tuhan percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan itu menjadikan setiap orang diselamatkan. Keselamatan bukan usaha dan upaya kita, tapi keselamatan adalah sebuah anugerah. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita yang berkata, apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Ya, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Ya, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Mari berdoa syukur dan berdoa syafaat. Di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, kami datang menyerahkan rasa syukur kami atas kehidupan yang sudah kami lewati dari hari ke hari. Kami diberi kesempatan untuk menikmati segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Sehingga pada pagi hari ini, kami boleh kembali lagi bersama-sama bersekutu dalam rumah tangga kami masing-masing. Beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan secara khusus, kami diingatkan oleh firman-Mu hari ini bahwa kehidupan yang kami jalani karena anugerah. Dan karena anugerah ini, kami tidak saja memperoleh hidup yang biasa, tetapi kami memperoleh hidup yang diselamatkan. Ya Tuhan, ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan anugerah ini. Ya Tuhan, ingatkan kami untuk menghargai, menghormati anugerah ini dengan melakukan segala kehendak yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, agar supaya Tuhan melalui segala perbuatan kami, maka setiap orang dapat melihat berita sukacita yang kami sampaikan, dan dengan berita sukacita yang mereka dengarkan, mereka menaruh percaya kepadamu, dan percaya itu membuat setiap orang menikmati, memperoleh keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kepadamu ya Bapa, kami memohon dan berdoa, menyerahkan rasa syukur kami untuk setiap anak-anak Tuhan yang berhari ulang tahun dari tanggal 22 Juni hingga tanggal 28 Juni. Anugerah sukacita ini Tuhan diberkati, sehingga dengan sukacita yang diberkati ini setiap anak-anak Tuhan yang berhari ulang tahun semakin memahami hidup, bahwa pertambahan usia di dalamnya ada maksud Tuhan yang indah untuk setiap anak-anak-Mu yang berhari ulang tahun. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya ya Bapa bahwa kami menjalani kehidupan 1 minggu ke depan bersama dengan rumah tangga kami, menjalani hidup kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami di kantor, baik sebagai seorang PNS, sebagai seorang anggota Polri, sebagai seorang anggota TNI,
sebagai seorang yang bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta, mengelola usaha, baik itu pertukangan, perbengkelan, 9 bahan pokok, dan mengelola tanah. Dan bagi setiap anak-anakmu yang berjuang di bangku pendidikan, biarlah 1 minggu yang kami jalani ke depan, kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri dan kami tidak pernah sia-sia menjalani hidup ini karena ada Tuhan yang melengkapi kami dengan kekuatan, kesehatan, dan memberkati setiap pekerjaan kami. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk penata layanan jemaat-Mu, Jemaat Mepokoaso, yang terus-menerus setiap hamba-hamba Tuhan dalam jemaat ini menata pelayanan ini, penatua, diaken, pengurus kategorial, tata usaha, kantoria, pianis, tim multimedia. Yang Kau tahu ya Tuhan, kami tengah menata pelayanan ini untuk menyediakan segala sesuatunya. Dalam verifikasi untuk layak dan tidaknya kami beribadah di bait-Mu yang kudus. Engkau berkati Tuhan segala sesuatu yang kami tengah persiapkan. Hingga biarlah melalui pemerintah yang diberi wewenang untuk memverifikasinya, kerinduan kami terjawab bahwa anak-anak Tuhan dalam situasi new normal boleh bersama-sama bersekutu di bait-Mu yang kudus, dan Engkau persiapkan kami untuk menikmati suasana ibadah dalam suasana new normal. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, agar apa yang kami akan nikmati dalam persekutuan ibadah di bait-Mu yang kudus dalam bentuk yang baru, kami pahami sebagai sebuah berkat dari Tuhan. Juga hamba-Mu berdoa bagi panitia pemilihan penatua dan diaken jemaat-Mu, Jemaat Mepokoaso, yang tengah mempersiapkan diri secara khusus ya Tuhan, akan mengedarkan surat suara untuk pemilihan penatua dan diaken periode 2020-2025. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang diberi kesempatan untuk memperoleh hak memilih, diberikan hikmat, kekuatan, kuasa Roh Kudus, sehingga benar-benar meletakkan keyakinannya, imannya dalam pemilihan itu, bahwa setiap kami dipakai oleh Tuhan menjadi suara Tuhan untuk memilih penatua dan diaken dalam menata pelayanan 2020-2025. Diberkati persiapan panitia, dijauhkan dari segala mara bahaya, diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para janda duda dan anak yatim piatu. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau menyertai dan Engkau memberkati dan menjadi sahabat sejati bagi kasih-kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi para orang tua kami dalam masa-masa usia lanjut. Ya Tuhan, berikan ketekunan bagi orang tua kami, berikan sukacita bagi orang tua kami dalam menikmati masa usia lanjut. Berikan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang tua kami, menjagainya dan menjauhkan dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Engkau menyertai dan memberkati setiap obat dan makanan yang masuk dalam tubuh. Sehingga ya Tuhan, kami percaya kesembuhan ada menjadi bahagian kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi perjuangan kekasih-kasih kami, yang begitu rindu untuk memperoleh kekuatan dan kesehatan, termasuk
perjuangan untuk memperoleh kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Kantan Bartemius. Kami serahkan perjuangan itu ke dalam tangan-Mu, berkati setiap obat dan makanan yang masuk dalam tubuhnya. Ya Tuhan, kami tetap mendoakan bangsa dan negara yang kami cintai, mendoakan pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat, tingkat daerah, secara khusus ya Tuhan dalam penanganan penyebaran COVID-19. Berikan kemampuan, kekuatan, hikmat bagi setiap pemimpin kami. Karena kami percaya seluruh perjuangan tidak menjadi sia-sia. Kami percaya negara kami akan dibebaskan dari penyebaran COVID-19 dan boleh kembali dalam kehidupan seperti biasanya. Karena kesetiaan, karena pemerintah kami Tuhan sebagai wakil Allah yang senantiasa melakukan segala sesuatunya agar negara kami boleh terbebas dari COVID-19. Ya Tuhan, setelah kami beribadah bersama-sama, kami akan melanjutkan hidup kami dan kami serahkan kehidupan itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini doa kami, sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Ibrani 13, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 berfirman, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Untuk mengiringi persembahan, kita memuji Tuhan dari NKB 133, bait pertama dan baitnya yang kedua. Atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah, syukur atas kasih sayang dari Sang Tuhan. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kami tiap saat. Dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Untuk doa persembahan, saya persilakan sidang jemaat untuk bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya, agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkanlah kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah, supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin.
untuk Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020, kami mohon perhatian dan kesabaran sidang jemaat, dan sebelumnya kami mengundang Ketua Panitia Pemilihan Majelis Jemaat Mepokoaso untuk menyampaikan tahapan-tahapan pemilihan Majelis Jemaat. Salam, selamat pagi. Saya akan membacakan tata cara pengisian surat suara sebagai berikut. Berdoalah sebelum memilih calon majelis pilihan Anda. Kedua, contrenglah nomor pada kolom pilihan Anda. Yang untuk nomor 2 ini, Bapak Ibu harus mencontreng di angkanya atau di gambar foto tersebut. Jika Bapak Ibu mencontreng di luar dari gambar atau angka, itu dinyatakan batal. Ketiga, jika Anda merubah pilihan, berilah tanda sama dengan pada angka gambar tersebut atau pada gambar tersebut. 4. Contrenglah 9 nama calon majelis pilihan Anda. Nah, untuk yang keempat ini, Bapak Ibu harus memilih 9. Jika Bapak Ibu memilih kurang dari 9, itu dinyatakan sah. Jika lebih, itu dinyatakan batal atau tidak sah. 5. Mengganti pilihan hanya diperbolehkan sebanyak 5 kali. Lebih dari 5 kali itu dianggap batal atau tidak sah. Demikian penyampaian kami dari panitia pemilihan. Untuk penyampaian selanjutnya akan kami sampaikan pada saat pertemuan nanti. Selamat pagi, salam. Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. 1. Disampaikan kepada seluruh anggota Jemaat Mepokoaso Ponggolaka bahwa sesuai dengan hasil rapat Majelis Jemaat Mepokoaso pada hari Sabtu 20 Juni 2020, maka untuk kegiatan ibadah minggu di gereja direncanakan akan dimulai pada minggu ke-2 Juli dengan tetap mencermati perkembangan pandemi COVID-19 dan pada protokol kesehatan. Penyelenggaraan ibadah di gereja yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk sementara. Selama kita belum melaksanakan ibadah hari Minggu di gereja, maka majelis jemaat tetap akan mempersiapkan tata ibadah yang akan diantarkan oleh majelis pembina dan video ibadah yang link serta videonya akan dikirimkan di WAG Warta Jemaat atau dapat dikopi di konsistori pada tiap hari Sabtu. Kedua, berdasarkan protokol kesehatan penyelenggaraan ibadah di gereja yang dikeluarkan oleh pemerintah dan PGI, maka majelis jemaat menyampaikan beberapa hal yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh kita semua sebagai anggota jemaat. Jika nanti kita sudah dapat melaksanakan ibadah di gereja adalah A. Wajib mencuci tangan sebelum masuk ke gedung gereja untuk beribadah. B. Wajib memakai masker sebelum masuk ruang ibadah. Selama beribadah di dalam gedung gereja dan setelah ibadah selesai, bagi anggota jemaat yang datang untuk beribadah tetapi tidak memakai masker, maka tidak dapat diizinkan untuk mengikuti ibadah. C. Anak smart dari anak kecil sampai taruna untuk sementara belum diperkenankan untuk mengikuti ibadah hari Minggu. Dan para orang tua tidak diperkenankan untuk membawa anak smart dalam ibadah hari Minggu. Jika ada orang tua yang membawa anak-anak ke gereja untuk mengikuti ibadah hari Minggu,
maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah. D. Untuk para lansia kami serahkan kepada masing-masing individu, apakah mau mengikuti ibadah hari Minggu di gereja atau tetap beribadah di rumah masing-masing. E. Dalam rangka kita menjaga batas-batas fisik dalam beribadah di gereja, maka direncanakan ibadah hari Minggu di Jemaat Mepoko Aso akan dilaksanakan 2 kali, yakni pukul 7.00 atau pagi dan pukul 16.00 WITA jam 4 sore dilaksanakan ibadah 2 kali. Juga diikuti oleh pembagian wilayah, yakni wilayah 1 dari lorong di Wolu atau di rumah Bapak Diaken Daniel Panda sampai Mandonga, dan wilayah 2 setelah lorong di Wolu sampai Abelisawa. Waktu ibadah tetap setiap wilayah akan diatur kemudian. Sehubungan dengan itu, maka disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, jika nanti datang beribadah di gereja, mohon untuk tidak datang beribadah sesuai dengan waktu untuk wilayahnya. Jika Bapak Ibu datang beribadah tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan untuk wilayah pagi atau sore, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah. Hal-hal lain terkait dengan protokol kesehatan akan diatur oleh majelis jemaat. 3. Bagi anggota jemaat yang hendak membawa persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah di rumah masing-masing, maka majelis jemaat membuka kotak persembahan di gereja pada setiap hari Senin, mulai pukul 15.00 sampai pukul 17.00 WITA. Persembahan yang dibawa ke gereja dapat dimasukkan pada kotak persembahan atau pada pundi yang tersedia di gereja. Mohon untuk tidak membawa persembahan di gereja di hari lain selain hari yang ditetapkan di atas. Selain itu dapat pula disetorkan melalui Bank Mandiri atau rekening 162-00-4455-66-9 atas nama Erens Elvianus Koodo, Sultra Jemaat Mepoko Aso, di mana penyecoran yang dilakukan disertai dengan catatan rincian peruntukannya. Misalnya, sekian untuk kolekte ke jemaat, kas jemaat, sekian untuk kolekte pembangunan, sekian untuk syukur, dan lain-lain. Atau jika tidak, catatan rincian, maka setelah dilakukan penyetoran dapat menghubungi majelis untuk memberitahukan rincian dana yang telah disetorkan dan seterusnya disampaikan kepada bendahara jemaat untuk dilakukan pengecekan setoran tersebut. 4. Seperti yang saya persilakan tadi tapi beliau belum hadir, info dari panitia pemilihan majelis. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa panitia pemilihan berencana akan segera melanjutkan pemilihan tahapan kedua, yakni tahapan pemilihan majelis jemaat Mepoko Aso. Adapun kuota majelis untuk masing-masing rayon adalah sebagai berikut. Rayon 1 sebanyak 9 majelis, rayon 2 sebanyak 7 majelis, dan rayon 3 sebanyak 9 majelis. Bapak Ibu Saudara-saudari, pemilih dipersilahkan memilih calon majelis dengan cara mencontreng sebanyak kuota majelis di masing-masing rayon. Jika mencontreng lebih dari kuota, maka surat suara dianggap batal. Tetapi jika mencontreng kurang dari kuota majelis di masing-masing rayon, maka surat suara dianggap sah. Waktu pelaksanaannya akan disampaikan kemudian. 5. Info panitia pembangunan gedung gereja. Mohon doa dari seluruh anggota jemaat atas rencana pengerjaan menara gereja yang jika Tuhan menghendaki akan dimulai dalam waktu dekat ini. Adapun biaya keseluruhan dari pembuatan menara 3 buah berkisar antara
250 juta sampai 300 juta. 6. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa di belakang gereja kita ini ada tanah dijual seluas 10 meter kali 20 meter, isi 200 meter, harga tanah itu 55 juta. Dengan asumsi kita, jika harga tanah itu 55 juta, maka jika dibagi dengan 160 KK, maka kurang lebih 343.750 rupiah. Atau bisa digabung KK atau 1 KK lebih dari itu. Maksudnya jika ada KK bergabung 3 untuk 1 meter, tanah ini dapat juga. Tanah ini diperuntukkan bagi pastori atau rumah pendeta. Mohon partisipasi kita sekalian. 7. Jemaat Mepokuaso Ponggala akan membuka posko berbagi kasih sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudari kita di jemaat yang terdampak COVID-19. Misalnya karena harus kehilangan pekerjaan atau dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka selama ini bekerja, atau tidak dapat bekerja karena situasi saat ini yang tidak memungkinkan. Kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang mempunyai kerinduan untuk berdiakonia, dapat menyalurkan bantuannya berupa sembako atau uang di posko di gereja atau dapat menghubungi majelis jemaat. 8. Majelis jemaat tetap menghimbau kepada seluruh anggota jemaat untuk selalu menjaga pola hidup sehat, melaksanakan social distancing, dan menghindari kerumunan, dan terutama tetaplah teguh di dalam iman dan doa dan di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Tetaplah setia dalam perenungan firman Tuhan, karena kita percaya bahwa tidak ada suatu apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini yang luput dari pengetahuan dan kuasa Tuhan kita. Karena itu, marilah kita terus berdoa agar supaya kita semua tetap terpelihara dalam kuasa lindungannya, dan juga mendoakan pemulihan bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia dan bahkan masyarakat dunia dari ancaman COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Sekian untuk penyampaian warta jemaat. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan NKB 188 baitnya yang pertama. Diatur oleh Tuhan.
Saudara-saudara dikasih Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah, maka kita akan melakukan dan melanjutkan kehidupan kita, tugas dan tanggung jawab kita setiap hari dengan satu keyakinan bahwa kehidupan ini adalah anugerah. Karena itu kita yakin juga bahwa dimanapun kita berada, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Arahkan hati saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi sekali lagi dari NKB 188 baitnya yang kedua. Ibadah kita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Bapak dan Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di tempat ini pendeta, penatua, diaken, pianis, kantoria, dan seluruh tim multimedia datang mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Pesan dari tempat ini ialah kita tetap berada dalam situasi kehidupan yang sudah kita lalui melalui cara hidup bersih, menjaga jarak, tetap di rumah. Semua yang kita lakukan telah menunjukkan nilai positif bahwa pemerintah membuka peluang bagi kita untuk kembali lagi beribadah di tempat ini. Karena itu pesan dari tempat ini kepada seluruh anggota jemaat agar tetap menjaga kehidupan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga kerinduan kita bersama pada minggu kedua bulan Juli, kita dapat bersama-sama bersekutu di tempat ini. Terima kasih atas setiap doa yang kita panjatkan, kita percaya Tuhan memberkati. Selamat pagi dan shalom.